Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Uskup, para imam, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pergumulan kita dalam sidang lintas perangkat pastoral ke-35 hari ketiga. Baiklah kalau kita mengawalinya dengan mendalami sabda Tuhan sebagai titik pijak dan sumber inspirasi kita. Dalam Injil dan bacaan pertama yang baru saja kita dengarkan, ada pesan penting tentang penyelenggaraan Tuhan yang penuh kasih dan panggilan untuk berbagi terhadap satu sama lain, terhadap sesama. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama bicara tentang perjamuan besar yang disiapkan Tuhan di gunungnya, di mana Dia menghapus air mata dari setiap wajah dan menghilangkan kehinaan umatnya. Ini tentunya adalah gambaran yang indah tentang harapan mesianis, di mana Tuhan memulihkan umatnya, memberi sukacita dan menghapuskan penderitaan. Tuhan tidak hanya memberi secara fisik, tetapi juga menghapuskan beban spiritual dan memberikan damai sejati kepada umatnya tanpa pandang bulu. Sementara itu, Injil hari ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus yang kita imani menghidupi nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi. Di tengah kerumunan besar orang banyak yang berbondong-bondong datang kepadanya, Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan yang sakit, tetapi juga memperhatikan kebutuhan mereka yang lapar. Dengan belas kasihnya,
Tuhan Yesus memperbanyak roti dan ikan untuk memenuhi kebutuhan ribuan orang. Bagi saya, tindakan Tuhan Yesus ini bukan hanya mukjizat fisik, melainkan juga pelajaran iman bahwa kasih Tuhan selalu melimpah, serentak mengundang kita untuk tidak lupa berbagi dengan sesama. Bapak Uskup, para imam dan saudara-saudari terkasih, Bapak Mama semua, sidang lintas perangkat pastoral yang kita jalani dalam hari-hari ini dari kacamata iman boleh juga dipandang sebagai wujud konkret dari partisipasi kita dalam perjamuan kasih Tuhan. Sebagai gereja Keuskupan Agung Ende, kita dipanggil untuk terus bekerja sama dalam tim. Kemarin ada satu term yang menarik, itu teamwork. Guna merancang dan melaksanakan pelayanan yang memperhatikan kebutuhan umat, baik rohani maupun jasmani. Seperti Tuhan Yesus yang membagikan roti dan ikan kepada ribuan orang, kita juga diundang untuk menjadi alat Tuhan dalam membagikan harapan dan kasih-Nya kepada umat, terutama mereka yang miskin, sakit, dan terpinggirkan. Ini yang menarik bahwa SLPP ini kita buat dalam masa Advent. Advent adalah masa untuk menggali dan terus menimba pengharapan tak terbatas dari janji keselamatan Tuhan yang tidak berbatas. Kita diajak untuk merenungkan panggilan ini. Sudahkah kita menjadi saluran kasih Tuhan dalam komunitas tempat kita berada? Sudahkah kita menjadi saksi sukacita Injil bagi mereka yang membutuhkan? Jangan sampai kami di mau bilang mae sampai, atau kita di Leo dan Ende mae sampai kita terlalu fokus pada rencana-rencana besar, master plan, tetapi kemudian melupakan orang-orang kecil yang menjadi wajah Tuhan di sekitar kita. Padahalnya pelayanan pastoral kepada mereka-mereka ini seharusnya menjadi masterpiece karya penggembalaan kita. Bapak Uskup, para imam dan saudara-saudari terkasih, kegiatan sidang ini seyogianya adalah kesempatan untuk melanjutkan visi gereja sebagai perjamuan kasih yang hidup. Mari kita selalu menjadikan Yesus sebagai teladan dan pusat pelayanan kita. Di tengah keberagaman kebutuhan umat, biarlah kita seperti para murid yang dengan rendah hati mempersembahkan apa yang kita miliki agar Tuhan sendiri yang menggandakannya. Kita beri yang kita punya, Tuhan akan menggandakan. Mari kita melanjutkan kegiatan hari ini dengan semangat persaudaraan, membawa sukacita Advent dalam setiap keputusan dan tindakan. Dengan demikian, kita tidak hanya menantikan kedatangan Kristus dengan pasif, tetapi juga menyiapkan jalan baginya dengan tindakan nyata kasih dan tindakan nyata belas kasih. Semoga perayaan Ekaristi ini memperkuat kita supaya terus berjalan sebagai pelayan Injil yang setia. Amin.